Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demi Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kencana Mas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Ini merupakan jurnal refleksi dwi mingguan dari hasil belajar saya pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Dan pada jurnal ini pula, saya menggunakan model 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, and Change. Model ini merupakan hasil pengembangan dari Richard, Church, and Morrison pada tahun 2011. Pada refleksi materi 2.1 ini, ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi dengan model 4C ini yang akan langsung saya tanggapi sebagai hasil pemahaman saya. 1. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua murid saya dapat belajar secara optimal terlepas dari perbedaan individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. 2. Challenge. Adakah ide materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Salah satu ide praktik yang saya jalankan selama ini adalah tentang pentingnya memahami perbedaan individu murid. Selama ini saya cenderung memberikan pembelajaran yang sama kepada murid tanpa mempertimbangkan kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka hingga hal ini menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan hasilnya tidak optimal. 3. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau setelah jadi guru penggerak. Ada beberapa konsep utama dalam modul 2.1 ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Inilah pentingnya guru memahami perbedaan individu murid sehingga dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajar murid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Adalah sejauh mana murid telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempelajari materi baru atau berikutnya. Murid yang memiliki kesiapan atau kemampuan tinggi akan mudah memahami materi. Sedangkan murid yang kesiapan belajarnya rendah akan membutuhkan waktu dan bantuan lebih untuk memahami materi. Kebutuhan belajar murid berikutnya adalah minat belajar, yaitu cara murid menyerap dan memproses informasi pembelajaran. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka belajar secara visual, auditori, bahkan kinestetik. Kebutuhan belajar murid berikutnya adalah menyesuaikan gaya belajar, yaitu ketertarikan murid terhadap suatu topik materi pembelajaran. Murid yang memiliki minat belajar yang tinggi akan termotivasi dan cenderung lebih berhasil dalam belajar. Sedangkan murid yang kurang minat belajar akan acuh tak acuh, tidak fokus dalam belajar, dan pada akhirnya jauh ketinggalan dalam pembelajaran. Kemudian melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Ada beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Strategi pembelajaran ini disesuaikan dengan tingkat kesiapan murid. Guru dapat memberikan materi yang sama dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapan belajar murid. Diferensiasi proses merupakan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Guru dapat memberikan aktivitas yang berbeda sesuai dengan gaya belajar murid. Diferensiasi produk. Ini merupakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar murid. Guru dapat memberikan tugas atau proyek yang berbeda sesuai dengan minat murid. 4. Change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi?
Setelah mempelajari materi pada modul 2.1 ini, saya termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan diri dalam hal mengajar dan memahami karakter individu murid. Saya ingin menjadi lebih berpihak kepada murid, artinya saya ingin memahami kebutuhan belajar murid dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman mereka. Kemudian saya ingin menjadi guru yang kreatif dan inovatif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memberikan pembelajaran bermakna dan menarik bagi murid. Kemudian saya juga ingin menjadi lebih reflektif terhadap praktik pembelajaran yang saya lakukan. Dan saya ingin selalu berkembang dan melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Demikian jurnal refleksi Dwi mingguan yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.